Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khar hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, ikhwah fillah wa akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore yang mulia ini kita dipertemukan di sebuah qa'ah, di sebuah majelis yang kita berharap besar semoga pertemuan ini senantiasa bisa kita banggakan di hadapan Allah, senantiasa kita bisa petik kebaikan-kebaikannya dan bisa kita rasakan setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah wa syukurillah, pada detik ini, sore ini juga kita semua dipertemukan di salah satu di antara bulan yang agung, di hari yang mulia, di momen yang istimewa. Semoga Allah Azza wa Jalla terima amal kita semua. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan juga bahwa antum dan antuna sholat idnya besok, betul? Atau ada sholat id tadi? Hari ini puasa semua? Tayyib. Kalau hari ini puasa semua berarti besok sholat idnya. Tema kita insyaallah taala ya, terkaitan dengan ya, semua kita, baik yang sifatnya mungkin sudah menikah ataupun belum menikah, di rumah ataupun jauh dari rumah ya, sebuah tema yang apik, tema yang pasti menjadi dambaan setiap muslim dan muslimah ya, yang disebut dengan amal-amal birrul walidain. Hanya saja tema ini kita kemas dengan teman-teman yang mungkin jauh dari rumah ya, teman-teman yang jauh dari kemudian rumah orang tua. Seperti apa kemudian upaya dan usaha kita untuk mendapatkan makna daripada birrul walidain ya. Dan pastinya kita semua berharap itu, karena salah satu yang menarik dalam Al-Quran, coba kita tengok ya, banyak sekali dalam Al-Quran yang menyebut di antara kalimat wabil walidaini ihsana, itu ada kurang lebih sekitar 7 redaksi lebih ya. Dan kalau kita cermati dengan detail ya, kita cermati dengan baik ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu hendaknya kalian ihsan ya. Ihsan itu adalah apa? Berbuat baik. Itu kalau kita tengok dalam beberapa redaksi ayat, di depannya Allah sebut hendaknya kalian menyembah Allah terlebih dahulu ya. Kita ambil contoh salah satu ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ya. Dan Rabbmu telah menetapkan hendaknya kalian menyembah Allah semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat penggandengan kalimat ibadah tauhid dengan bentuk ihsan. Kalau kita lebih detail lagi ya, kita lebih cermat lagi, kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, kenapa Allah Ta'ala menyebut kalimat ibadah ubudiyah yang sifatnya itu adalah bentuk vertikal, yang sifatnya bentuk hablum minallah, digandengkan dengan bentuk horizontal yang kita sebut dengan istilah hablum minan nas. Dan kenapa kemudian bentuk yang horizontal itu lebih kepada walidain?
Pada di sana mungkin ada saudara, betul? Ada istri yang sudah nikah, mungkin juga ada anak, ya. Yang belum menikah mungkin ada teman yang sangat akrab, sangat dekat. Tapi kenapa dipakai dalam Al-Quran? Setelah menyembah kepada Allah dengan bentuk vertikal atau hablum minallah, kemudian penyebutan bentuk horizontalnya atau hablum minan nas adalah wabil walidain. Kenapa ikhwah? Ya. Coba kita renungkan. Coba kita buka lagi secara dalam tafsir dari surah Al-Isra ayat 23. Dan ini sebagai perwakilan saja di antara sekian banyak redaksi ayat yang menyebut setelah menyembah Allah kemudian disebut berbakti, berbaik kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita buka dalam tafsir, ya, mau tafsir apapun, mau tafsir Jalalain boleh, mau tafsir Al-Qurtubi boleh, mau tafsir As-Sa'di boleh, mau tafsir Ibnu Katsir boleh, mau tafsir Ibnu Abbas juga boleh. Semua menjelaskan bahwa salah satu di antara bentuk vertikal yang paling afdal adalah ibadah kepada Allah. Ya. Dan bentuk yang horizontal yang paling afdal adalah bentuk ihsan. Kita katakan ihsan. Ya, ihsan itu berbaik. Yang kalau bahasa kita sederhana ya birrul walidain lah gitu ya. Itu pada orang tua. Itu yang paling bagus. Sehingga kalau bentuk vertikalnya baik, maka bentuk horizontalnya hablum minan nas kepada orang tua lebih baik. Problemnya atau masalah kita adalah bagaimana Ustadz kita ini jauh dari orang tua. Ya, kelihatan dari wajah-wajah antum ini bukan orang Jawa semua. Betul? Mana yang Jawa tunjuk jari? Yang Jawa sama orang tuanya tunjuk jari? Oh, Masya Allah, barakallah. Surga ada di dekat beliau. Ya. Ada lagi selain beliau yang orang Jawa, yang dekat orang tua, yang pulang pergi sekolah atau ke kampus? Ada? Masya Allah, barakallah, barakallah. Ada lagi? Saya yakin nih orang Sumatera semua nih. Yang belakang? Oh, orang Maluku, Palembang, Papua, enggak ya? Aman ya? Baik, bagaimana Ustaz kalau misalnya kita jauh dari orang tua? Ya? Padahal ayat-ayat yang menyebutkan sampai kemudian Nabi itu pernah suatu ketika memberikan sebuah penekanan kepada seorang yang ketika dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk jihad bersamamu dan para sahabat. Kemudian Nabi kita Muhammad bin Abdullah bertanya, ya rajul, ya fulan, hal walidaika hayyun? Apakah orang tuamu masih hidup? Gitu ya. Maka dia mengatakan na'am. Ya, dia mengatakan na'am, iya. Kemudian Nabi mengatakan fajahid bihima. Silakan Anda jihad dengan sebab orang tuamu. Padahal dulu zaman sekalian, standar amal yang paling mentereng gitu ya, standar amal yang paling tinggi puncaknya kebaikan itu jihad. Ya. Jadi dulu kalau orang dikatakan punya amal yang paling tinggi, paling mentereng, paling istimewa itu jihad. Makanya termasuk di antara munculnya sebuah hadis ya di hari Arafah, puasa hari ini yang kemarin ya kita hormati semua pilihan-pilihan kaum muslimin, semoga ya karena ilmu dan karena ijtihad para ulama. Ingat, di sini kita tidak boleh kemudian saling menjatuhkan, menyalahkan dan lain sebagainya, tapi sikap kita adalah al-udul, pertengahan dan adil. Yang jadi problem masalah adalah kalau kemudian di antara kaum muslimin mau duluan atau belakangan menentukan 10 Dzulhijjah, jika itu karena ilmu, semoga Allah berikan rahmat, betul nggak? Tapi kalau karena fanatik atau karena golongan atau organisasi, ya naudzubillah. Ya, saya ulangi. Jika perbedaan ini karena ilmu, karena ada ulama yang beristihad, kemudian muncul sebuah kesimpulan atau fatwa, kemudian ulama sebelah juga punya istihad dengan ilmunya, kemudian muncul perbedaan, kita hormati, kita hargai, dan semoga Allah berikan rahmat kepada mereka semua. Tapi kalau kemudian perbedaan ini gara-gara asobiyah, gara-gara kemudian dia organisasi A harus beda dengan organisasi B, maka ya semoga Allah ampuni dosa-dosa saudara kita, kan gitu. Ya, karena perbedaan itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah perbedaan karena dia fanatik, nah ini yang naudzubillah. Oh, saya mau beda karena saya kelompok A. Saya mau beda karena saya tidak sama dengan A. Ini hati-hati. Ya, makanya yang kita sayangkan kan satu jamaah, satu. Kalau kemudian tidak terjadi perbedaan, maka sungguh sangat indah bagaimana syiar kaum muslimin Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar itu akan gemblegar. Ya, akan syiarnya itu nampak, terdengar di mana-mana. Tapi ketika terjadi perbedaan seperti ini, syiar itu ya berkurang pastinya. Karena sebelah sudah mungkin takbir dulu, yang sebelah masih besok misalnya, ya. Coba kalau semuanya kompak sama, itu akan buat indahnya syiar kaum muslimin. Nah, terlepas dari itu, kita masuk ke poin kita ya. Jadi ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah ya, dimintai izin oleh seseorang untuk jihad, maka Nabi katakan fajahid bihima, silakan Anda jihad dengan sebab orang tuamu. Artinya apa? Birrul walidain. Ya, ini sebuah hadis yang kemudian juga kalau kita lihat dalam hadis puasa Arafah, Nabi kita bersabda ya, saumu yaumi Arafah, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, dan itu pada tanggal 9 Arafah atau 9 Dzulhijjah ya, terlepas dari perbedaan-perbedaan, pokoknya puasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah Ta'ala memberikan ganjaran bagi dia ya, iktasaba 'alallahi, Allah berikan ganjaran bagi dia ayukaffira sanatal ladzi qablaha wa sanatal ladzi ba'dah. Allah ampuni dosa yang lalu selama setahun dan dosa yang akan datang selama apa? Setahun. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah. Nah, ini poinnya jemaah, perhatikan. Ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Apakah bukan jihad fisabilillah? Maksudnya apakah orang yang beramal di ya hari-hari 1 sampai 9 Dzulhijjah atau pas kemudian hari Arafah itu lebih afdal daripada jihad? Nabi katakan wala jihadu fisabilillah. Bukan pula jihad di jalan Allah. Artinya apa jemaah? Dulu orang kalau menilai itu amal yang paling tinggi jihad, selesai. Ya. Makanya pertanyaan para sahabat, apakah orang yang beramal di awal Dzulhijjah itu setara dengan jihad? Nabi katakan wala jihadu fisabilillah, bukan pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini amal yang istimewa jemaah. Gitu ya. 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa yang beramal di situ bisa kemudian baru ditandingi ketika seseorang itu jihad walam yarji bimal aw kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji bidzalika syai'. Ketika dia keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, baru kemudian tidak bisa menandingi amal bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Jihad dulu sebagai standar, ya. Dan ingat, Nabi sebutkan orang yang mau jihad, Nabi perintahkan untuk jihad dengan orang tuanya. Artinya apa? Birrul walidain. Baik, jamaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Saya tidak baca ayat-ayat yang terkait dengan birrul walidain ya. Nanti akan kita lebih banyak bagaimana upaya kita yang jauh bisa berbakti dengan orang tua itu ya. Tapi nanti silakan teman-teman sekalian catat dan dibaca ulang ya. Pertama surat Al-Isra ayat 23, kemudian ada dalam surah An-Nisa 36 ya. Kemudian ada dalam surah Al-An'am ayat 15, kemudian ada dalam surah Luqman ayat 13 14 ya. Silakan nanti dibuka di sana. Nah, saya ingin menambahkan sedikit dalam bahasan terkait ayat-ayat yang membicarakan wabil walidaini ihsana. 1, yakni dalam surah Luqman ya, di mana Allah Azza wa Jalla mengabadikan dalam surah Luqman ini salah satu di antara surah yang kemudian menjadi nasihat sangat apik untuk putra-putranya beliau ya. Dan ingat, Luqman itu manusia biasa. Walaupun para ulama ada yang berselisih pendapat apakah Luqman itu nabi ataukah orang soleh ataukah dia rasul ya. Luqman itu manusia biasa, itu pendapat yang paling kuat, sehingga Luqman itu tidak sampai levelnya sebagai seorang nabi, dan memang bukan nabi ya. Luqman adalah manusia biasa, tapi wasiat-wasiatnya beliau masya Allah ya, wasiat-wasiatnya beliau hampir kita jumpai dalam Al-Quran diabadikan, dan juga kalau kita lihat dalam beberapa kitab para ulama wasiat beliau juga diabadikan ya. Kenapa? Karena wasiat beliau sangat dalam. Termasuk diantaranya adalah beliau memberikan sebuah wasiat ya kepada anak-anaknya, wa wasainal insan, dan Allah memberikan wasiat kepada kami ya. Ingat, kami di sini juga kita semua jamaah ya, termasuk antum antuna ya, kaum muslimin.
Apa wasiatnya? Wasiat tersebut adalah wa bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Hendaknya kita ini berbuat ihsan kepada ibu kita yang sedang atau yang dulu mengandung kita dalam kondisi susah payah. Nanti teman-teman bisa lihat di ayat yang lain, di surat yang lain, itu ada kalimat yang mirip. Allah berwasiat kepada manusia wabil walidaini ihsana, kemudian belakangnya yang berbeda. Ya, belakangnya yang berbeda. Di surat Luqman dan dalam surat Al-An'am. Itu konteks depannya sama tapi belakangnya berbeda. Yang dalam konteks ayat yang lain adalah orang tua kita mengandung dalam kondisi susah payah. Ya. Ini menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi penekanan dalam ayat Al-Qur'an ini, ya, dua redaksi tetapi penekanannya sama. Ihsan kepada orang tua. Ya. Dengan sebutan pertama adalah orang tua kita yang telah mengandung kita dengan susah payah, kemudian orang tua kita ini kemudian yang mendidik kita. Dan semuanya kalimatnya sama, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbaik. Baik. Kita coba lari ke ayat yang lain atau surat yang lain ya, yang membicarakan tentang para nabi. Ingat, para nabi, para rasul itu mereka orang-orang yang punya birru walidain yang sangat luar biasa. Bahkan mereka ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi kalau teman-teman tahu, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam dan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam ini masih keluarga besar. Ya. Karena Isa bin Maryam dengan Yahya bin Zakaria, kalau Yahya itu masih bertemu dengan Maryam, masih bertemu dengan Isa, ini masih seusia sama. Sedangkan Maryam dan Zakaria ini masih keluarga dari saudara bibinya, sehingga Isa dan Yahya itu ya masih keluarga. Ya, makanya mungkin teman-teman ingat ketika bagaimana Maryam itu diberikan jamuan, ya, ketika minta kepada Zakaria, ya kalau bukan mahram maka nggak boleh, ya kan? Di sebuah mihrab, maka Maryam ini karena disuruh oleh Allah Ta'ala kemudian bersemedi, menyendiri maksudnya sampai kemudian lahirlah Isa bin Maryam, maka yang menjamu itu Zakaria. Jangan dikira itu bukan mahramnya, ya. Sehingga ketika Zakaria mendatangkan kepada Maryam itu buah-buahan, belum datang buah-buahan atau sudah datang, ternyata di tempat meja itu sudah penuh dengan buah-buahan. Sampai Zakaria bingung, ini dari mana buah-buahan? Ya, karena Maryam binti Imran ini memang kalau ada istilahnya wali, maka Maryam itu wali Allah Subhanahu wa taala. Sekali beliau dalam benaknya menginginkan buah A, maka hadir buah A. Menginginkan mungkin makanan tertentu, tiba-tiba hadir di hadapannya. Makanya Zakaria ketika datang kepada beliau, ya, itu kaget. Loh, ini makanan dari mana? Karena tempat itu yang dalam mihrab itu cuma ada Maryam alaihissalam. Ya. Tapi ketika Zakaria datang kepada beliau, makanan sudah penuh, buah-buahan sudah penuh gitu. Nah, Zakaria itu jamaah sekalian, beliau sudah usia sepuh gitu ya. Sudah usia tua, belum dikaruniai anak. Ya, makanya beliau berdoa, ya. Salah satu doanya adalah minta diberikan karunia. Maka Allah abadikan dalam surat Al-Imran, ya, di mana salah satu yang kemudian disebutkan fada'a Zakaria rabbah. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya, maka kemudian diberikan sebuah kabar yang baik, nubassiruka bigulam ismuhu Yahya. Allah katakan kami berikan kabar menyenangkan untuk Zakaria dengan seorang putra yang bernama Yahya. Ya, dan Yahya ini berarti siapa? Putra daripada Zakaria. Nah, ternyata di sana Maryam binti Imran juga punya putra bernama Isa. Sehingga Yahya dan Nabi Isa ini sezaman, ya, sezaman. Makanya ketika kita lihat dalam kisah, ketika dalam ini ya, dalam kitab Al-Wabilus Thayyib min Kalamit Thayyib, harusnya panjang ini teman-teman, saya nggak baca utuh gitu ya. Tapi di awalnya menarik. Jadi ketika kemudian
Allah perintahkan kepada Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan kepada Bani Israel, waktu itu ada di Baitul Maqdis, ya, ada di Palestina, maka Yahya ini agak lelet, ya, agak slow gitu, ya, agak santai gitu. Nah, karena informasi ini terdengar kepada Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian Nabi Isa cerutus gini ngomong, Yahya, kalau ente gak mau bilang kepada umatmu atau kepada kaum Bani Israel di Baitul Maqdis, saya akan bilang kepada mereka. Entar dulu, jangan, kata Yahya, saya aja yang bilang. Ya, fajama'an nas, kemudian semua orang yang ada di Baitul Maqdis, ada di Palestina, dikumpulkan semua untuk berkumpul di sebuah tempat yang namanya Baitul Maqdis, ya. Nabi Yahya kumpulkan semua. Kemudian kata Nabi dalam sebuah hadis, hatta syaraf, sampai orang-orang itu yang datang ke Baitul Maqdis karena gak muat, ada yang tempat duduknya di plafon, ya. Baru kemudian Nabi Yahya alaihissalam memberikan apa? Sebuah tausiah, ya, sebuah perintah Allah 5 hal tadi, ya, termasuk diantaranya perintah menyembah Allah. Kemudian perintah termasuk diantaranya apa? Sholat 5 waktu, puasa, sedekah dan yang lain. Nah, taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang akan kita baca sedikit terkait dengan kisah Yahya dan Isa. Saya tulis di sini. Saya lupa suratnya. Mungkin bisa dibuka nanti teman-teman, ya, di surat Maryam ayat 14. Ya, Maryam 14 dan juga Maryam ayat 30 sampai nanti 32. Itu menggambarkan bagaimana salah satu di antara berbaktinya Yahya dan Isa bin Maryam. Saya bacakan, ya. Allah Ta'ala berfirman, qala ini Abdullah. Ya. Isa berkata, ingat, Isa dan Yahya sezaman. Ya, nanti kemudian Yahya juga berkata. Kata Isa, qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyah. Jadi dia berkata, Nabi Isa alaihissalam, ya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ingat, ini dalil kalau Nabi Isa bukan Allah, bukan Tuhan. Tetapi Nabi Isa adalah ini Abdullah, ya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyah, yang dimana Allah berikan kepadaku Alkitab, ya, kitab Injil, yang kemudian aku dijadikan oleh Allah seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ma dumtu hayya, dan Allah jadikan kepadaku dimanapun aku berada, kata Nabi Isa, semua di situ ada keberkahan selama aku hidup. Ya. Di antara para tafsir menyebut nanti, karena Nabi Isa sampai saat ini masih hidup teman-teman, nanti Nabi Isa alaihissalam akan datang di akhir zaman, dan itu dalam kondisi memberikan barokah, ya, keberkahan kepada umatnya, yang dimana kemenangan ketika melawan siapa? Dajjal. Nah, poinnya adalah wa barron biwalidati walam yaj'alni jabbaran sakiyah. Dan aku, Nabi Isa mengatakan, berbakti kepada orang tuaku sehingga Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang jabbaron. Apa jabaran? Sombong. Wasakian, dan orang yang celaka. Nanti kita akan kupas sedikit sabab daripada perkataan Nabi Isa alaihissalam. Kita loncat lagi dulu ke surat Maryam yang lain, yang menggambarkan tentang Nabi Zakaria sekarang. Ya, setelah Nabi Yahya bin Zakaria mengatakan panjang, kemudian wa barron biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiya. Dan aku berbakti kepada orang tuaku sehingga Allah menjadikan kepadaku orang yang tidak sombong dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, khafila rahimakumullah. Masih banyak ayat-ayat yang bicarakan terkait dengan masalah berbakti dengan orang tua, tetapi cukuplah beberapa ayat di atas yang kita baca. Saya ingin coba mengupas sedikit, ya, dua sosok nabi yang mulia ini, ya, Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Pertama, sebab mereka berbakti dengan orang tuanya, ingat, disebutkan dalam dua redaksi ayat itu. Pertama adalah sama-sama tidak tergolongkan sebagai orang sombong, satu. Maka oleh karena itu teman-teman, ya,
Kalau antum ingin dikatakan sebagai orang yang tidak sombong, tunjukkan birrul walidain kita kepada orang tua kita. Seperti apa nanti? Kita akan sebutkan nanti di poin belakang, ya. Tunjukkan minimal kita punya sifat kebiasaan birrul walidain terhadap kedua orang tua kita. Dan yang kedua, orang yang birrul walidain itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala minimal ada 3. Pertama, tidak sombong. Kedua, asian, tidak dikategorikan sebagai pelaku dosa. Karena biasanya orang yang dekat dengan orang tuanya, orang yang punya perhatian besar dengan orang tuanya, maka mereka itu akan terjaga, teman-teman. Ya, makanya kata para ulama tafsir, kenapa Nabi Yahya bin Zakaria itu orang yang sangat terjaga? Kenapa namanya Yahya? Semua di tafsir menyebutkan Yahya dikatakan Yahya karena beliau menghidupkan kebaikan-kebaikan sejak sighar, sejak waktu kecil. Yahya itu artinya apa? Hidup. Kenapa kata Yahya itu Yahya? Karena beliau Nabi Yahya alaihissalam itu beliau sejak perocot kecil, kata para ulama itu sudah menghidupkan bagaimana kebaikan-kebaikan di waktu kecil sampai beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Itu Nabi Yahya bin Zakaria. Ya, maka nama itu berarti. Ya, makanya berikan nama itu nanti suatu saat antum menikah punya anak, berikan nama anak kita itu nama terbaik, teman-teman. Jangan sampai asal kopas nama ala orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang Barat, jangan. Ya, kopas nama yang paling keren ternyata orang kafir, jangan. Kopas nama paling bagus mentereng ternyata penduduk neraka jahanam. Naudzubillah. Ya. Maka lihatlah bagaimana Nabi Yahya. Dia atau beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala lam yakun jabbaron asiya, tidak punya karakter sifat sombong dan maksiat. Sedangkan Nabi Isa disifati lam yakun jabbaron syakiyan, tidak punya sifat sombong, tidak punya sifat yang kemudian dia celaka. Secara tidak langsung, ya. Ini sebuah ayat yang memotivasi kita, teman-teman. Nanti kita akan baca juga hadis-hadis yang menggambarkan ya sedikit saja sebelum masuk ke poin gitu ya. Menggambarkan bahwa orang itu kalau birrul walidain kepada orang tua, maka mereka orang-orang yang kemudian disebut tidak sombong, tidak berbuat maksiat, dan orang-orang yang tidak celaka. Ya. Banyak kok kisah-kisah menyebutkan dengan sebab orang tua, dengan sebab ibu khususnya, orang-orang itu sukses. Betul nggak? Mungkin di antara sekian banyak apa yang kita lakukan, yang hari ini kita berada di sini, yang mungkin barangkali kita berada di tempat yang kita harapkan, kita kuliah di tempat yang kita inginkan, kita jadi orang yang kemudian punya ini, tidak lepas dari kedua orang tua kita, jemaah. Tidak lepas. Mungkin orang tua kita, ibu kita mendoakan di saat kita posisinya mungkin terpuruk, orang tua kita mendoakan. Ya, makanya ini dengerin nih para ummahat atau para muslimah di belakang, akhwat. Anda ini calon seorang ibu. Halo para akhwat, dengerin ya. Baik. Akhwat-akhwat ini adalah calon ummahat. Kalau kemudian calon ummahat tidak ngerti bagaimana kemudian mendoakan anaknya, dalam artian ummahat atau wanita tidak belajar ilmu din, muskil, masalah. Oleh karena itu para ikhwan harus mencari para wanita-wanita yang tentang agamanya baik. Bukan cuma good looking saja, bukan cuma secara fisikalnya dia itu masya Allah, kemudian bodinya bagus, ya mungkin bahasanya di luar sana itu orang yang seksi. Jangan. Carilah bagaimana seorang ikhwan itu, seorang wanita, istri yang benar-benar dia bisa nanti doanya itu tembus ke langit ketujuh. Artinya dia wanita yang berilmu, wanita yang soleha. Ya, kalau bicara good looking, saya kira kecantikan orang itu akan hilang sesuai dengan usianya, betul nggak? Mungkin hari ini kita masya Allah nikah dengan usia yang mungkin masih muda, dia masih cantik, yang ikhwan juga masih cakep, masih ganteng. Usia 60 tahun, apakah menjamin? Adakah di antara kita yang 60 tahun ke depan kemudian kita masih seperti ini? Fisiknya kuat, wajahnya masya Allah, ada? Lah, kala tidak. Yang tinggal adalah mawaddahnya, kasih sayangnya. Kalau tidak dibekali dengan ilmu yang baik, masya Allah, bakalan kita itu melewati badai rumah tangga, badai ujian dunia, wah sempoyongan ikhwah. Maka ilmu menjadi tamengnya, ya pelindung kita itu ilmu, iman, takwa. Ya, kalau cuma modal-modal kita cari suami, cari istri yang kemudian cantik, cakep,
ya, itu akan hilang dengan waktu, ya. Tapi kalau kita cari ilmu, cari agamanya, insyaallah taala sampai hari kiamat, salah satu faedahnya seorang ibu doanya itu luar biasa. Kalau nggak ngerti agama, mustahil, ikhwah. Ya, kalaupun ada satu dua. Tapi kalau saya bilang mustahil, artinya bagi seorang yang tidak pernah ngaji, nggak pernah tersentuh siraman rohani diniyah, mustahil orang tua akan mendoakan anaknya dengan baik, mustahil. Kalaupun seandainya orang tua mendoakan anaknya, maka pasti doa-doa duniawi. Walaupun itu boleh, ya, bukan berarti nggak boleh. Sah-sah saja. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana doa-doa para nabi dulu. Ya, mendoakan anak-anaknya menjadi waladan solehan, anak yang soleh. Ya. Maka oleh karena itu, bagaimana kemudian salah satu di antara statementnya orang tuanya Maryam, Ibrahim, Ali Imran, keluarga Imran, salah satu yang kemudian keluar anak yang sangat luar biasa terjaga kesolehannya. Siapa? Maryam. Itu lahir dari rahim ibu biasa, lahir dari sperma biasa. Ya, keluarga Imran itu biasa. Bukan deretan Nabi, bukan deretan Rasul, tapi bisa mengeluarkan seorang yang luar biasa. Siapa? Maryam. Maryam pun juga mengeluarkan anak yang sangat luar biasa. Siapa? Isa. Ya. Kenapa bisa sampai seperti itu, jemaah? Ternyata kata para ulama, ini orang soleh gitu. Ya, Imran dan istrinya orang soleh. Dengan kesolehannya mereka melahirkan anak-anak yang masya Allah. Maryam, ya, alaihassalam, Isa alaihissalam, dengan kemudian muncul orang-orang soleh, ya, salah satunya doa, ya. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, maka kita berharap, ya, bahwa kita ini menjadi salah satu di antara anak yang senantiasa ingat dengan orang tua kita, ya. Jangan pernah kita ini kemudian, ya, ada rasa sakit barangkali pernah dikatakan orang tua, hilangkan jemaah, ya, hilangkan. Jika kita masih kemudian punya rasa sakit dengan orang tua kita, mungkin orang tua kita pernah mencubit kita, pernah mukul kita, pernah mengatakan ini itu dan sebagainya. Ingat, semua yang dilakukan orang tua kita itu semuanya menjuru ke satu, untuk kebaikan kita, betul? Gak ada orang tua misalnya sampai kita itu dulu waktu main di kali, main kemudian kita lama itu dicari, ya, walaupun kadang-kadang dijewer, walaupun kadang-kadang dipukul, tapi pukulan mereka itu bukan pukulan pendendam. Pukulan orang tua kita itu bukan pukulan seperti kita mukul teman kita. Pukulan orang tua kita itu pukulan kasih sayang. Kenapa sampai dijewer? Nak, kenapa kamu baru pulang seharian? Kenapa nggak makan? Bayangkan, muncul kasih sayangnya, betul nggak? Kenapa kamu kemudian nggak pulang seharian, main ngapain? Belum makan ini. Walaupun orang tua kita itu keras, tapi di situ ada kasih sayang sangat dalam. Ya, makanya tugas kita ya wabil walidai ihsana, itu kan, berbaik dengan orang tua kita. Nah, kita loncat lagi ke beberapa bahaya, ya. Setelah kita berikan motivasi, semoga kita tergerak gitu, ya. Bagaimana sebagai anak itu tugas kita adalah birrul walidain tanpa ada aiu, tanpa ada kalimat tanpa ada kalimat ya. Makanya salah satu di antara pujian bagi orang-orang yang ketika kemudian dia berhadapan dengan orang tua, wala taqul lahuma uffin. Enggak selayaknya kita itu mengucapkan dengan orang tua kita walaupun kalimat Kalimat itu dipakai oleh para ulama dalam tafsirnya, istilah kalimat yang kemudian sangat receh. Kalimat yang gampang, kalimat yang mungkin kita ucapkan kepada orang tua kita, misalnya kalimat itu jangan sampai. Ya. Karena Nabi kita Muhammad bin Abdullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, dan ini bahayanya, ya. Sebelum kita nanti sebutkan beberapa poin terkait dengan bagaimana sikap seorang Muslim terhadap orang tuanya, ya. Nabi kita Muhammad bin Abdullah, ya, ini sebuah hadis ancaman, ya, semoga menjadi warning kita, menjadi alarm kita, menjadi perhatian kita, bahwa hadis-hadis yang membicarakan tentang uqulul walidain, durhaka kepada orang tua, itu sangat mengerikan jemaah. Nabi kita pernah bersabda, ya, ala biukum bi akbaril kabair, dalam Sahih Bukhari, maukah aku tunjukkan kepada kalian tingkatan dosa yang paling menakutkan dan paling besar? Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, apa itu? Ya, dosa apa yang membuat kemudian yang paling berbahaya dan paling besar dosanya? Pertama dikatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
Engkau menjadikan Allah ya sebagai Tuhan, tetapi engkau juga menjadikan dia tandingan. Syirik maksudnya. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ingat, tadi di ayat yang kita baca di awal tadi, menyembah Allah bentuk vertikal yang paling gede, paling afdal, betul? Horizontalnya hablum minan nas, kepada orang tua, betul? Sekarang Allah sebut, Nabi sebut salah satu di antara dosa yang paling besar durhaka kepada orang tua. Setelah dosa berbuat apa? Kesyirikan. Ini menunjukkan lagi-lagi Nabi kita menekankan ya, begitu agungnya birrul walidain, tanpa disebutkan berbaik dengan orang tua, dosa yang paling besar durhaka kepada orang tua setelah syirik. Ya. Nah, dan hadis yang semakna ini ada kurang lebih 4 jamaah. Nomor 2, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, sampai kurang lebih ada 4 redaksi lebih. Ya. Baik. Sedikit faedah dari hadis yang kita baca di atasnya. Kalimat uququl walidain yang sering disampaikan oleh para ulama dengan durhaka, kalau bahasa kita menentang, ya, berani, itu diterjemahkan oleh para ulama tafsir ya hadis dengan ayat wala taqul lahum uffin. Ya, siapa di antara kita yang enggak pernah mengatakan pada orang tua dengan kalimat yang mungkin lebih tinggi atau kalimat-kalimat penentangan walaupun tidak totalitas? Misalnya nih contoh. Nak, tolong berikan ibu sayur. Ada nggak di antara mas-masnya yang masya Allah disuruh orang tua kita untuk beli sayur ada yang pergi? Gengsi nggak kira-kira? Akhwatnya kira-kira kalau disuruh ibunya untuk belanja bawang 200 rupiah atau 1000 kira-kira berangkat nggak? Halo para akhwat, berangkat nggak anti? Kira-kira disuruh orang tua anti untuk beli berambang cuma 1000 di toko sebelah, berangkat. Barakallahu fiik. Para ikhwan, berangkat nggak kira-kira disuruh beli ibu kita beli cabai 500, disuruh beli minyak, berangkat nggak? Saksi ya, Allahumma syahad, Allah maha saksi. Kalau antum pulang sampai kampung, wah, dengan jas antum yang sudah sarjana, ya, dengan titel antum sudah master, entar lagi doktor, disuruh ibunya, berikan berambang, kira-kira berangkat nggak? Jawaban yang paling halus, entar bu, saya nyuruh pembantu saya. Ini bu pembantu saya. Afdal nggak ikhwah? La, wallahi tidak. Doktoral antum digadekan untuk kemudian birrul walidain itu belum bisa menandingi ngedennya orang tua ketika melahirkan antum. You know ngeden ya? Jadi jangan kita menganggap kalau kita sudah sukses kemudian kita punya sarjana, punya master, doktoral, profesor, guru besar, orang penting, presiden hatta sekalipun, kita ketika dipanggil orang tua kita tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Apapun jabatan kita, apapun status kita. Maka oleh karena itu, bagi antum yang barangkali sukses ya, punya segalanya barangkali di sini, mungkin sekarang punya nama dan sebagainya, ketika dipanggil orang tua, tugas kita cuma bisa sungkem, ya, cuma bisa kemudian kita apa? Mengabdikan diri kita kepada beliau-beliau, ya. Karena apalah manfaatnya? Apalah gunanya? Kalau kemudian dengan sebab kita mengatakan kalimat ingat, kalimat kalimat yang itu menyebabkan salah satu di antara kalimat uququl walidain, apalah gunanya? Kalau itu menyebabkan kemudian kita terkategorikan sebagai orang yang durhaka kepada orang tua kita. Na'udzubillah. Tengok jamaah sekalian kisah-kisah para ulama kita. Ya. Para tabi'in, salah satu di antara kisah yang mungkin kita akan masya Allah ya, enggak ada orang yang sampai membuat seluruh penduduk langit dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Bahkan singgasana Allah itu gemetar. Hanya satu orang yang dalam kisah dikisahkan yang bernama Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Beliau bukan ahli tafsir, beliau bukan ahli hadis, beliau pun bukan ahli fikih, bukan orang yang kemudian naik mimbar dalam khutbah retorika yang masya Allah, bukan. Ya, Uwais Al-Qarni itu bukan orang yang ahli ilmu, bukan. Ya, bukan yang berpendidikan kayak antum masya Allah, bukan.
Bukannya kemudian haus akan kemudian gelar, bukan. Uwais Al-Qarni manusia biasa. Ya. Bahkan kata para ulama, jika Uwais itu dibanding dengan Hasan Al-Basri dalam sisi hadis, jauh. Disandingkan dengan Ibnu Musayyib dalam sisi tafsir, sangat jauh. Tapi kenapa Nabi katakan sebaik-baik tabi'in, kalau kalian ingin tahu, lihatlah Uwais Al-Qarni. Nabi katakan sebaik-baik tabi'in siapa? Uwais Al-Qarni. Lah bayangkan jamaah sekalian, satu-satunya orang yang ketika dia berdoa, semua penduduk langit sampai kenal. Ketika langit pertama getar, maka orang tahu, penduduk langit mengatakan ini adalah Uwais sedang berdoa. Tembus langit kedua gemetar, seluruh penduduk langit kedua pun mengatakan ini pasti Uwais berdoa. Langit ketiga, keempat, keenam, sampai ketujuh, penduduk langit mengatakan ini Uwais sedang berdoa. Sampai singgasana Allah itu getar, ya. Arsy Allah itu gemetar ketika mendengarkan Uwais Al-Qarni berdoa. Apa sebabnya jemaah? Sampai-sampai Nabi katakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, nanti kalau engkau masih hidup, ya, dan carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni dari kota Yaman, dia punya tai lalat di mangkipnya, di pundaknya. Mintalah doa, sungkem kepadanya. Sekelas Umar, jamaah, bayangkan, manusia termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Itu Nabi perintahkan, cari orang bernama Uwais, mintalah doa kepadanya, karena doanya mustajab. Ternyata Masya Allah, sampai ketemu dengan kemudian Uwais Al-Qarni, Uwais itu punya kebiasaan, dan inilah menjadi amal yang sangat istimewanya beliau. Apa? Birrul walidain. Ya, beliau kemana-mana nggak pernah meninggalkan orang tuanya. Masya Allah, kita ini, saya pribadi kadang-kadang ya meninggalkan. Ini juga merantau juga kayak antum, ya. Ya, makanya nanti kita akan sebutkan, semoga cukup waktunya, amal apa yang kita lakukan gitu loh, gitu kan. Kalau kita belum kayak Uwais, ya mungkin nggak bisa kayak Uwais, ya. Yang doa kita bisa menembus langit ketujuh, ya, sebab kita berbakti dengan orang tua kita. Uwais Al-Qarni ini disebutkan dalam hadis tidak pernah meninggalkan orang tuanya. Sejak beliau kemudian bersama orang tuanya sampai orang tuanya sepuh, tua. Oke lah, mungkin kita sekarang studi, ya, 4 tahun S1. Mungkin mau studi lagi tambah S2 6 tahun. Setelah studi pulang. Ya. Kadang-kadang ada yang Masya Allah studinya sampai kemudian S1, S2, S4, S5, S5, S7, S8, 10, nggak pulang-pulang. Ya benar, orang tuanya merindukan kita. Ya. Nggak pulang, setelah studi pulang. Jika memang kita studi hari ini, disuruh orang tua kita setelah studi pulang. Sekuliah pulang. Ya, sungkem ke orang tua. Berbakti. Ya, kalau suruh macul ke sawah, ke ladang, lakukan. Masya Allah, ya. Karena itu sebab diantara apa? Allah mudahkan urusan kita. Bayangkan, coba baca sejarah ke belakang zaman. Semua sejarah mencatat orang-orang yang pendekatannya kepada orang tua itu Masya Allah baik, semua hidupnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca sejarah, baca kisah-kisah semua para orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, semua diberikan kemudahan dalam urusan dunianya, lebih-lebih akhirat. Uwais Al-Qarni misalnya, ya. Walaupun mungkin hidupnya sederhana, tetapi Masya Allah, kata para ulama, seorang yang mungkin di dunia nggak ada yang kenal Uwais Al-Qarni itu siapa, tetapi di langit, seluruh penduduk langit kenal yang namanya Uwais Al-Qarni. Kita itu kadang-kadang tenarnya di dunia, Masya Allah, ya, betul nggak? Dan hari ini banyak orang-orang itu ingin viral dengan cara masing-masing. Tujuannya dikenal, ya. Bahkan banyak sekali yang followernya cuma sedikit, dia berupaya untuk gandeng orang yang followernya gede. Biar apa? Biar naik. Yang kalau kemudian temennya sedang naik, dia mencoba dekat-dekat agar apa? Agar famous, terkenal. Banyak sekarang orang itu ingin viral, terkenal di hadapan manusia, tapi dia lupa. Dia lupa ingin viral bagaimana nanti di langit, pertama, kedua, sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keviralan kita itu kadang-kadang cuma di dunia. Allah, makanya sebuah ujian juga bagi orang-orang yang viral, ya, ujian di dunia, lebih-lebih di akhirat. Baik, jemaah sekalian, ikhwafillah wa akhwat fillah rahimakumullah. Nah, terus langkah apa yang kita lakukan gitu? Kalau kita bersama orang tua kita, Masya Allah, barakallah yang tadi pulang pergi bertemu orang tua, ya, jangan sia-siakan. Ya, kata Nabi mengatakan, jika kamu ingin tahu surgamu, temui orang tuamu. Sampai sebegitunya. Ya, yang dari jauh mau ketemu orang tua mungkin barangkali liburan, betul nggak? Ada yang barangkali karena jauh
sampai lulus baru ketemu. Yang dekat manfaatkan, ya. Nah, terus bagaimana yang jauh, Ustaz? Ya, baik. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya, beliau memberikan sebuah berikan sebuah amal-amal untuk kita yang jauh di perantau. Bagaimana kemudian tetap juga punya makna birrul walidain walaupun enggak tamam. Walaupun enggak sempurna. Iya. Tapi minimal bagaimana kita berbakti kepada orang tua, rambu-rambunya, ya, aturan-aturannya minimal kita tunaikan. Pertama, cara birrul walidain kita kepada orang tua kita yang kita jauh dari mereka adalah senantiasa silaturahim dengan minimal kita menelpon. Walaupun makna sebenarnya silaturahim ini kita kunjungi jamaah, ya. Tapi kan apa daya kadang-kadang karena kondisi tempat yang jauh, betul nggak? Mungkin juga karena ekonomi yang barangkali orang tua kita masih belum punya untuk kita ya sepekan sekali pulang. Ya, tetapi silaturahmi minimal hari ini masya Allah kita dipermudah dengan media yang ada, ya, beda video call, betul nggak? Ya, dengan kita kemudian ya apalah monggo caranya. Ya, pakai Google Meet, walaupun kadang-kadang orang tua kita nggak tahu Google Meet itu apa, ya. Orang tua kadang-kadang di Google di telepon video call juga HP masih pakai yang ya telepon sama SMS, minimal dengan suara, ya. Ini penting sekali untuk kita menelpon orang tua kita. Minimal kalau misalnya orang tua sama anak itu dekat, akan terbukti dengan bagaimana intensnya dalam menelpon. Tanya kabar, gimana kabarnya Bu, gimana kabarnya Bi, gimana kabarnya Bunda, gimana kabarnya Umi, gimana. Minimal itu dengan apa? Telepon. Walaupun kita nggak bisa silaturahmi secara tatap muka, minimal kita silaturahmi dengan apa? Ucapan, menyapa beliau, ya. Itu penting sekali. Kita nggak akan bacakan hadis-hadis keutamaan silaturahmi, ya. Karena bab ini sangat panjang sekali. Tapi minimal, bagaimana orang yang jauh dari orang tua, jangan lupa komunikasi dengan beliau. Orang tua kita tuh masya Allah ya, kadang-kadang kita dengan telepon tanya gimana kabarnya Bu, gimana kabarnya Ayah, ya, apalagi ibu itu ya, perasaan ibu dengan ayah, walaupun ayah juga nggak kalah kasih sayangnya, tapi ibu itu, energinya. Kalau dulu waktu kita kecil, siapa orang yang paling kita tentang terlebih dahulu? Ibu, betul nggak? Ayah itu duduk aja, nggak perlu ngomong kita takut. Yang paling berani itu biasanya apa? Ke ibu waktu kecil, betul nggak? Betul nggak sih? Iya. Waktu gede, siapa yang paling antum segani? Yang antum hormati ketika sudah besar kayak gini siapa? Ibu, kebalik. Betul nggak? Terasa nggak sih? Ya, contoh anak saya aja, nggak usah jauh-jauh. Anak saya itu sama saya, masya Allah ya. Saya nggak perlu ngomong itu sudah, ya takut duluan gitu. Sama uminya, berani. Ya. Saya bilang suatu saat nak, ya, sampean akan tahu bagaimana kenapa umi anda ini sering nasihati. Suatu saat akan terasa gitu. Dan itu kita rasakan hari ini. Dulu kita waktu kecil sama ibu kita, masya Allah mungkin kita berani jahil, berani mungkin nentang, ya, berani ngeyel, berani kadang-kadang mungkin fisik, walaupun ya anak ya, maklum ya, betul nggak? Bukan dalam artian kita berani kemudian mukul beneran nggak, tapi karena dekat gitu. Akhirnya kemudian terjadilah interaksi yang itu kadang-kadang kebablasan sama orang tua, ibu. Ayah kita takutin, masya Allah. Ketemu ayah kadang-kadang kita kabur karena kita berbuat salah, gitu kan? Ketemu orang tua ayah kadang-kadang kita pun nggak berani karena kita berbuat salah. Tapi kalau sama ibu kita berani gini-gini, masih nentang, masih ngeyel, masih ini. Tetapi kalau kemudian setelah gede kebalik semua. Sudah dewasa, sudah besar, sama ayah kadang-kadang kita tantang, betul nggak? Ada anak yang ngajak tentang sama orang tuanya, sama ayahnya. Ayo, ayah kalau berani pukul saya daripada ibu. Sampai saya begitu, ya. Itu menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua ibu itu akan terasa di mana kita sudah besar, karena pemberiannya secara tulus. Ya, maka oleh karena itu, di sini juga nanti akan sebutkan beberapa hal yang dimana kadang-kadang mungkin orang tua kita yang ya mungkin umi kita sudah tidak ada ya, semoga Allah berikan taufik kepada antum dan antuna yang ibunya sudah tidak ada ya. Yang masih ada, tolong manfaatkan dengan baik. Surga itu ada di situ ya. Makanya minimal yang jauh itu dengan apa? Telepon. Kalau antum bisa pulang sepekan sekali menyenangkan orang tua, masya Allah ya. Makanya kadang-kadang kita itu waktu kemarin pandemi, hampir mungkin 3 tahun, 4 tahun lebih, kita nggak pulang karena alasan pandemi, oke ya, tidak ada masalah.
Tapi minimal bagaimana kemudian kita bisa berjumpa dengan beliau, ya? Karena minimal kita pulang bertemu orang tua mana yang nggak senang? Pasti orang tua itu senang. Masya Allah ketemu dengan anaknya yang gagah, yang sudah gede, sudah besar, ya, sudah dewasa, sudah kemudian bisa berpikir, sudah Masya Allah, ya. Orang tua akan tenang gitu. Ya, makanya apa? Pertama syarat untuk birrul walidain kita kepada beliau ini adalah di saat kita jauh minimal telepon. Kedua, ad-du'a ilaihima. Kita mendoakan kedua orang tua kita, ya. Jadi jangan pernah kita luput, teman-teman. Doakan orang tua kita di saat kita mungkin ketemu waktu-waktu momen yang istimewa. Saya sering menyebut dalam hal doa itu ada dua. Manfaatkan waktu yang mustajab dan manfaatkan tempat yang itu menjadi sebab mustajab. Tempat mustajab misalnya di Raudhah, betul nggak? Ya, di Arafah hari ini, Masya Allah, ya. 2 hari ini saya ikut live streaming di Madinah atau Mekah, jamaah haji. Wah, setiap hari dengar talbiyah, ya. Di mana di sana, Masya Allah, ya, orang-orang yang sedang wukuf di Arafah tanpa ada jeda, yang saya lihat itu semua mengadakan tangannya ke atas. Ya, doanya macam-macam. Ada yang nangis, ada yang sedih. Ya, setiap saya lihat di Arafah semua orang menadakan tangannya ke atas. Kenapa? Karena di Arafah, di hari Arafah itu semua doanya diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Yang gak hafal dengan doa secara lisan, mungkin secara batin. Yang gak hafal secara kemudian dia teks hafalan, dia kemudian membawa buku. Monggo silakan. Tapi momennya apa? Dia manfaatkan tempat Arafah, atau mungkin kalau di Madinah ada Raudhah. Itu momen-momen tempat. Di Mekah, di Madinah, ya. Sedangkan momentum di mana waktu yang mustajab kita bisa merasakan di sepertiga malam. Betul? Manfaatkan, teman-teman. Ya, luar biasa kalau usia-usia antum di sepertiga malam merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh mengatakan, ya, salah satunya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Itu kan Masya Allah. Anak-anak muda yang dimana dia jauh dari orang tuanya, yang kalau berbakti secara face to face-nya ini mungkin belum, minimal di sepertiga malam kita kencengi doa kita kepada Allah Ta'ala. Minimal kita doakan orang tua kita sehat walafiat, diberikan keimanan, diberikan kemudahan amal soleh, ya kan? Masya Allah. Kalau kita belum bisa memberikan, ya, materi, ya, walaupun orang tua kita itu jujur, ya, orang tua kita itu nggak berharap kita kasihkan apa, transferan. Orang tua kita nggak berharap. Yang orang tua kita harapkan kepada kita itu apa sih? Waladun solihun yad'u lahu. Anak yang soleh dan soleha yang mendoakan orang tua, itu yang diharapkan. Bahkan ketika sudah meninggal dunia, kenapa Nabi sampai sebutkan salah satu di antara hadis yang idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasa. Jadi kalau kita sudah meninggal, maka semua amal itu terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyah, waladun solihun yad'u lahu, kemudian al-ilmu yuntafa'u bihi. Jadi ada doa anak-anak yang soleh. Orang tua kita itu nggak berharap orang tua kita itu mendapatkan mungkin fasilitas rumah, fasilitas kemudian dunia yang megah, enggak. Doa, ya. Toh faktanya kalau orang tua kita meninggal, kalau kita kemudian tidak jadi anak soleh yang mendoakan beliau ini, terus apa? Ya. Makanya naudzubillah nih, kalau ada anaknya summa naudzubillah, anak yang berani sama orang tua, bahkan berani bentak, bahkan naudzubillah berani mukul, bahkan naudzubillah min dzalik ada yang membunuh orang tuanya sebab yang sepele, nggak diberikan motor, betul? Gara-gara tidak diberi uang sangu, anak orang tuanya ini dibunuh. Inilah pentingnya pendidikan moral kepada anak-anak kita. Maka oleh karena itu saya berharap pada teman-teman semua nih, karena antum semua ini kan, dan antuna juga para akhwat di belakang kan calon bapak dan ibu, betul? Atau ada yang mau jomblo seumur hidup? Nggak enak ikhwah jomblo tuh. Pertama nggak enaknya pasti ketemu teman reuni dibully, betul? Pertanyaan pertama kalau reuni sama teman apa? Berapa anaknya? Itu udah deg dulu itu. Pertanyaan anak pasti mikir, nikah aja belum, gitu kan? Akhirnya muncul bully berikutnya, oh belum nikah, tua belum nikah, ya, selak kiamat lain sebagainya, gitu. Ya kecuali antum, Masya Allah, ya. Orang dulu zaman Nabi aja yang dimana ada orang yang datang pada Nabi, kebetulan Nabi nggak ada. Nah kemudian beliau tanya kepada Bunda Aisyah, Nabi itu seperti apa sih kalau di rumah? Ya,
Ya Nabi itu di rumah ya layaknya manusia biasa. Beliau ya punya istri, beliau ya kemudian sholat malam ya tidur, beliau puasa kemudian beliau berbuka, ya. Maka kata orang tadi, ya, anak-anak ini mengatakan dengan semangat yang luar biasa, Nabi ternyata gitu toh. Saya kira Nabi itu dalam ekspektasi mereka, Nabi itu sholat malamnya kenceng, nggak pernah tidur. Saya kira Nabi itu puasanya ngebleng terus seumur hidup. Nabi itu saya kira nggak punya istri, ibadahnya bagus. Ternyata Nabi begitu. Ya udahlah kalau gitu saya mau beda dengan Nabi. Saya mau jomblo tapi ibadah kepada Allah. Masya Allah ya. Dari dia niatnya jomblo nggak mau nikah tapi kenceng ibadahnya. Kalau antum kira-kira mau jomblo kenceng ibadah atau kenceng maksiat? Orang yang jomblo itu kecenderungan kalau dia tidak kenceng ibadahnya maka akan kenceng kemaksiatannya. Cuma ada dua itu. Sampailah informasi ini kepada Nabi. Ada seorang pemuda yang dia mengharapkan jomblo terus tapi ingin ibadah. Maka Nabi katakan, siapa yang katakan tadi? Ini. Maka Nabi katakan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggak senang dengan sunahku, maka dia bukan termasuk umatku. Sindiran dan sentilan yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke berbakti orang tua ya. Jadi doakan ya. Cari sepertiga malam, cari waktu-waktu yang mustajab. Kalau bisa antum tunggu waktu yang mustajab, doakan ke orang tua kita kesehatan jasmani dan rohaninya. Ya, doakan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tugas kita untuk kemudian berbakti kepada orang tua kita adalah menyambung hubungan baik kerabat orang tua kita atau keluarga orang tua kita. Ya mungkin kita jauh dari orang tua, oke. Kira-kira mungkin orang tua kita punya Pak D, Bude gitu ya, yang tinggal di Jogja misalnya. Silaturahmi, datangi beliau, berbaikan dengan beliau, ya. Bantu beliau. Pak D, Bude, Bule misalnya begitu ya. Atau yang mungkin masih keluarga dengan orang tua kita yang ada di Jogja, datangi beliau, silaturahmi beliau karena orang tua kita jauh di Sumatera misalnya, maka datangi orang tua, keluarga orang tua kita di Jogja. Temui beliau, ya, bantu apa yang beliau butuhkan, ya. Makanya jangan sampai kita kemudian malah jauh dengan keluarga orang tua. Bahkan salah satu yang kemudian disebutkan oleh para ulama, setelah orang tua kita meninggal, kita diperbolehkan dianjurkan untuk birrul walidain dengan menjaga hubungan kerabat orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita punya teman, maka silakan kita sebagai anaknya untuk berbaik dengan teman orang tua kita. Itu termasuk berbakti dengan orang tua. Ya emang gimana Ustaz, saya nggak tahu, tanya. Ya, Bu, Pak, jenengan nggak ada keluarga di Jogja mboten? Bapak Ibu punya keluarga di Jogja enggak? Kalau ada, kalau saya boleh minta alamat dan nomor kontaknya. Ya, saya akan silaturahmi. Saya akan kunjungi, ya. Itu baik, salah satu di antara apa? Birrul walidain kita dengan orang tua. Ya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, ikhwafillah waqfiddin rahimakumullah, hal inilah yang melatar belakangi ya, walaupun kita jauh, memang kita jauh, faktanya kita jauh dengan orang tua kita memang, ya. Maka minimal 3 amal ini kita lakukan. Ya, minimal 3 amal ini kita apa? Lakukan, komunikasi, mendoakan, dan senantiasa apa? Kita cari orang-orang yang keluarga dengan orang tua kita. Insyaallah taala itu jadi bagian. Nah, terus gimana Ustadz kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Ada 2 kata para ulama. Yang pertama, perbanyak doa untuk beliau. Perbanyak. Ya. Perbanyak doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, perbanyak udah. Karena beliau cuma butuh itu. Gak butuh lagi yang namanya antum sampai nanti sarjana, master, doktoral, profesor, wis gak penting bagi orang tua. Yang dibutuhkan doanya anak soleh. Untuk menuju anak soleh bagaimana? Ya berarti kan kita harus belajar. Kita harus ngaji, kita harus taklim, kita harus kemudian belajar ilmu agama. Kita dekat-dekat dengan orang yang soleh agar kecipratan jadi orang soleh, kan gitu. Betapa sedihnya teman-teman. Coba kita renungkan. Betapa sedihnya dan menderitanya orang tua kita. Di mana orang tua kita di saat sudah meninggal dunia, amalnya pun pas-pasan, kemudian dapat siksa sebab kita berbuat dosa. Dapat adab dengan sebab anaknya yang na'udzubillah. Renungkan jemaah. Ya. Apa yang kita banggakan lagi?
Ya, kalau bukan lagi kita membanggakan orang tua kita yang sudah meninggal, dengan kita berbaik dengan apa? Dengan doa-doa kita, ya, meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diampuni, itu yang bisa kita lakukan, ya. Nah, tapi jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir menjadi sebuah motivasi kita juga, Nabi kita pernah bersabda, ya, dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan ini masya Allah, ya, fungsinya bukan cuma untuk orang tua kita, bukan juga untuk bapak kita, ibu kita, tetapi juga untuk diri kita pribadi, ya. Salah satunya apa? Nabi kita bersabda, man ahabba, ya, ayyumidda lahu fi umrihi, barang siapa yang ingin kemudian usianya ditambah, kemudian wayabsutur rizki, kemudian rezekinya dilapangkan, maka falyasil rahimah, hendaknya dia sambung silaturahim dengan orang tuanya. Nabi sebutkan falyasil rahimah, itu yang berkaitan dengan rahim orang tua kita, silakan disambung. Manfaatnya untuk orang tua pasti, untuk keluarga besar pasti, lebih-lebih untuk diri kita. Allah panjangkan usia kita, Allah kemudian berikan rezeki kepada kita, ya. Dan semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sisa waktu yang ada, monggo bagi teman-teman kalau ada sharing atau diskusi atau pertanyaan, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari jamaah ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya sama enggak? Bagaimana cara berbakti ketika kedua orang tua itu sudah bicara, kemudian kemudian si anak ini ingin merawat kedua orang tuanya, tapi tidak mungkin untuk dijadikan satu rumah. Nah, bagaimana cara anak ini untuk bisa tetap merawat kedua orang tua? Ya, barakallahu fiik. Saya ulang pertanyaannya, ya, semoga juga bisa didengar oleh para akhwat atau teman-teman yang belum mendengar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara birrul walidain dengan orang tua yang qadarullah orang tua kita berpisah. Karena menyatukan lagi, ya bisa aja sebenarnya, cuma kan ada caranya, ya. Harus menikah dulu dua-duanya, kemudian cerai, nah baru kita satukan lagi. Tapi butuh waktu. Bagaimana caranya di saat mereka tidak bersama lagi? Taib. Dalam hal ini Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau memberikan sebuah penjelasan, ya, dan juga dalam Lajnah Daimah. Ketika orang tua kita sudah berpisah, maka silaturahmin datangi keduanya. Hari ini ke ibu, besok ke ayah, ya. Tetap ada jalan untuk silaturahmi dan birrul walidain dengan keduanya. Hanya saja memang terkadang kemudian terkendala, mungkin karena sudah menikah lagi misalnya. Kalau cuma sekedar pisah kemudian belum menikah masih bisa lah, ya. Tapi kalau sudah nikah lagi biasanya agak mungkin kita nggak enak. Tapi tetap bagaimana caranya berbakti dengan mereka? Tetap hendaknya kita sambung silaturahim, dan apa yang dibutuhkan oleh keduanya kita bantu, ya. Karena perceraian itu biasa, jamaah. Perceraian dalam rumah tangga dalam artian hal yang kemudian, ya, faktanya memang sesuatu yang terjadi gitu. Sehingga ketika menyikapi perceraian kemudian suami istri atau kemudian orang itu menikah lagi, bagaimana sikap kita? Ya biasa, kita sikapi sebagaimana nilainya dalam Islam. Ketika mereka berdua sudah sepuh, sudah tua, nah ini memang harus kita bagi waktu, ya. Kita bagi waktu, misalnya orang tua kita, ibu kita ajak ke rumah kita. Adapun ayah mungkin bisa kita, ya barangkali di rumah yang lain kita bisa menjaga, kita merawat gantian. Intinya tetap kunjungi silaturahmi keduanya itu, karena salah satu di antara bentuk birrul walidain kita dengan mereka. Ya, jadi kalau sudah sepuh dua-duanya, ya kita berikan fasilitas kalau kita mampu, kalau enggak ya kita minimal mengunjungi dan mengunjungi keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari yang lain ada yang bertanya lagi. Oke, tidak ada ya. Di sini Ustaz ada yang pertanyaan masuk melalui WA.
Yang pertama, apa hukumnya berdebat dengan orang tua masalah agama? Karena terkadang kami sebagai anak melihat orang tua salah menurut pemahaman kami. Barakallahu fiik ya ikhwah, insyaallah. Siapa antum, siapa orang tua, ya. Selama orang tua antum tidak mengajak antum ke neraka, jangan pernah mendebat orang tua. Kalau ada yang salah, hendaknya kemudian kita bil ma'ruf, ya. Bil ma'ruf, dengan baik. Kalimat debat itu seakan-akan kita kemudian ya debat, ya. Jangan. Hindari. Kalaupun orang tua kita salah misalnya, maka antum tunjukkan dengan karakter sifat yang soleh dan soleha, kemudian tunjukkan dengan berbaktinya antum, perbanyak berdoa. Ketika antum kemudian misalnya kemudian menjumpai orang tua kita salah, kalau seandainya mau mengingatkan, maka jangan dengan kalimat debat, tapi ingatkan dengan kalimat yang halus, merendah, kita di bawah beliau, ya. Jangan kita sama kemudian angkat kepala, ya, jangan. Banyak berdoa, yang punya hati Allah, ya. Hatta orang tua kita misalnya mungkin, ya, naudzubillah, pendakwah maksiat misalnya, naudzubillah, tetap kita doakan, ya, tetap kita doakan. Jangan pernah kita menentang, jangan pernah kita kemudian karena ya fitrah, siapa sih orang tua yang mau kemudian digurui sama anaknya, ya, orang tua nggak akan mau gitu loh. Tapi kalau kita kemudian mencoba pelan, ya, cobalah dengan jalan yang lain. Kita amalkan hadis Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling berilah orang tua kita hadiah, teman-teman. Berikan orang tua kita hadiah. Yakinlah, orang tua itu kalau diberikan hadiah anaknya, masya Allah, lama lambat laut hati orang tua kita akan ngambil, ya. Hati orang tua itu otomatis akan kita pegang. Kalau sudah kita pegang, insya Allah kita pelan-pelan berikan sebuah mungkin edukasi. Pak, ini ada buku baru. Bu, ini ada buku baru, ya. Dengan pelan-pelan kita doakan, kita beri hadiah terus, ya. Insya Allah Taala dengan sendirinya Allah akan berikan taufik. Tapi kalau kita mendebat, bukannya malah baik, malah mungkin bisa keras. Ya, maka saya sarankan tidak ada debat-debatan dengan orang tua. Ya, selama orang tua kita tidak mengajak kepada maksiat, taati orang tua. Ya, taati orang tua. Apapun kondisinya, selama tidak mengajak kepada kita maksiat, selama antum tidak diajak untuk kemudian berbuat dosa, selama antum tidak diajak untuk berbuat maksiat, taati mereka. Berarti jangan debat. Ya, kalau salah, ya kita mungkin kasih edukasi. Tapi yang paling penting tadi saya sebut tahadu tahabu, saling memberilah, maka akan muncul rasa kasih sayang di antara kalian. Dan insya Allah dengan pemberian itu orang tua pasti akan merasakan bagaimana kemudian apa kasih sayang kepada anaknya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain, Ustaz? Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana jika orang tua menjodohkan saya bukan dengan laki-laki yang saya cintai, namun laki-laki yang menurut mereka baik agamanya? Bagaimana cara menyikapi tersebut? Nikahin. Pilihan orang tua apalagi sudah disebutkan tadi adalah kemudian baik agamanya, ya, nikahi. Ustaz, saya nggak cinta. Ini kebanyakan nonton sinetron ya. Jadinya efeknya ke sini. Ya betul, saya setuju sebenarnya nikah itu berangkat dari cinta. Ya, saya tanya teman-teman semua. Versi Islam, pernikahan itu adalah dengan surutnya, dengan syarat-syaratnya. Adanya kemudian kita menador, sebelum nador adalah ta'aruf, betul? Antum ketika mau menikah, kemudian ta'aruf itu muncul cinta belum? Wujudnya aja nggak tahu, betul? Orang yang ketika mengatakan nggak cinta itu karena sudah melihat, atau mungkin dia sudah punya cinta sama orang lain. Dalam Islam, maka proses ta'aruf, melihat data baru akan muncul kecenderungan. Belum tentu cinta, betul? Masya Allah, biodatanya S2, ekonomi, jilbab besar, cantik, fisiknya ini. Dia dari biodatanya sudah tertarik. Muncul kecenderungan untuk apa? Nazar. Setelah nazar, mungkin dia klik, belum tentu cinta. Setelah klik, kemudian dia nikah, akad. Setelah akad, baru kemudian disitulah benih-benih cinta baru muncul ketika dia sering berdua,
menunjukkan kebaikannya, saling merespon, saling kemudian ini itu. Akhirnya semakin lambat sampai ke sini cintanya makin besar. Itulah Islam. Oke, sekarang contohnya adalah saya nggak cinta Ustadz, tapi saya dijodohkan. Dan kebetulan jodohnya ini soleh atau soleha, taati. Manfaatnya satu, antum sudah dicarikan orang yang tepat sama orang tua antum. Contohnya tadi adalah soleh. Yang kedua, mentaati seorang atau orang tua dalam bab ini, masya Allah, insya Allah banyak kebaikan. Bismillah, cinta itu akan hadir ketika bersama, betul nggak? Beda lagi kasusnya kalau mungkin misalnya tadi penanya sudah punya cinta dengan orang sebelah, nah itu beda lagi, ya, itu akan abot, ya. Ya makanya jangan banyak-banyak nonton drama-drama sinetron yang cinta-cinta ya, ikhwah. Saya sarankan para jombloan dan jomblowati, saya sarankan jangan sering nonton film-film. Ya film-film itulah ya. Saya nggak tahu judul-judulnya, tapi yang jelas jombloan dan jomblowati jangan suka nonton film cinta-cintaan. Mereka sinetron yang dibikin-bikin dapat fulus. Anda kenyataan faktanya beneran. Yang dapat mereka itu mungkin adalah uang, ya, kesenangan. Anda dapat perasaan beneran, kena mental. Penontonnya kena mental gitu, masya Allah. Jadi yang paling sinetron aman-aman aja, istri suaminya adem ayem, mereka nggak beneran, cuma dibikin acting. Anda ya jadi pelaku beneran, terbawa emosionalnya beneran. Ya Allah, aku cinta sama dia, tapi kok nggak jadi kayak sinetron A gitu, masya Allah. Korban sinetron, wallahu a'lam.